Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Soumi dari Wicaksi, NIM 19511244022 dari kelas Boga J. Saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang sudah saya terjemahkan, yaitu berjudul Pengaruh Cengkeh terhadap Karakteristik Kualitas dan Umur Simpan Pasta Kimchi, yang ditulis oleh Kang Miran, Park Jong-sun, dan Yu Seungran. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu permasalahan umur simpan pasta kimchi yang pendek, sedangkan permintaan akan pasta kimchi di pasaran terus meningkat. Jika pasta kimchi disimpan lama, maka akan berdampak buruk pada kesehatan. Kemudian di sisi lain, cengkeh mengandung senyawa antioksidan dan antibakteri. Dan di beberapa penelitian menunjukkan bahwa cengkeh mampu menekan pertumbuhan bakteri asam laktat pada olahan daging. Maka dari itu, penelitian ini meneliti tentang pengaruh bubuk cengkeh terhadap umur simpan pasta kimchi tanpa mengubah kualitas karakteristik kimchi. Pembahasan selanjutnya adalah bahan dan metode pada penelitian ini. Yang pertama adalah persiapan sampel. Bahan untuk penelitian ini adalah bubuk cengkeh dan pasta kimchi. Selanjutnya, pasta kimchi dibagi menjadi 5 bagian, kemudian diberi bubuk cengkeh dengan konsentrasi 0%, setengah persen, 1%, 1,5%, dan 2%. Untuk konsentrasi 0% diberi label nomor 1 dan disebut sampel kontrol. Kemudian, sampel yang mengandung bubuk cengkeh disebut sampel perlakuan dan diberi label nomor 2-5. Setelah itu, sampel diletakkan di wadah dan disegel, kemudian disimpan pada suhu 10 derajat Celcius dan diamati selama 20 hari. Yang kedua adalah mengukur kadar air dan salinitas sampel. Dengan cara sampel dicampurkan dengan air suling, kemudian disaring. Selanjutnya, larutan yang sudah disaring ditambahkan indikator karbonat, kemudian dititrasi terhadap Ag03. Kadar air dihitung dengan analisis kelembapan Ohaus, sedangkan salinitas diukur menggunakan titrasi Mohr. Yang ketiga adalah pengukuran aktivitas penangkapan radikal bebas dengan cara menambahkan larutan DPPH dan metanol ke dalam sampel yang telah diletakkan di cawan. Selanjutnya, sampel diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar dan dalam keadaan gelap. Yang keempat adalah menghitung banyaknya konsentrasi mikroba pada sampel yang dilakukan dengan mencampurkan sampel dengan NaCl sampai homogen, kemudian disaring. Larutan yang telah disaring diencerkan dengan larutan garam steril dan diinkubasi selama 1-3 hari, tergantung pada masing-masing bakteri. Pengeceran ini bertujuan untuk memisahkan koloni-koloni bakteri yang terdapat pada sampel. Yang kelima adalah mengukur kandungan oksigen dan karbon dioksida pada rongga udara yang terdapat pada kemasan menggunakan alat yang bernama Micro Headspace Gas Analyzer. Caranya dengan menempelkan sebuah benda seperti stiker pada kemasan luar sampel, kemudian menusukkan jarum yang terdapat pada alat di atas stiker tersebut. Kandungan gas akan secara otomatis diukur pada layar ini. Kemudian yang keenam adalah menghitung kandungan gula dan asam dengan metode standar eksternal. Kandungan gula yang diukur adalah sukrosa, fruktosa, dan manitol. Sedangkan asam organik meliputi asam sitrat, laktat, dan malat. Kemudian yang ketujuh adalah mengukur kadar pH dan asam tertitrasi. Kadar pH diukur dengan pH meter, sedangkan asam tertitrasi diukur dengan cara mencampurkan sampel dengan air suling.
sampai homogen, kemudian dititrasi dengan NaOH sampai titik akhir tercapai, yaitu pH 8.3. Yang kedelapan adalah mengukur kadar gula yang tereduksi, yaitu dengan cara sampel dicampurkan dengan air suling dan bereaksi DNS atau asam dinitrosalisilat. Kemudian dididihkan selama 5 menit lalu didinginkan. Selanjutnya diukur daya serapnya. Yang terakhir adalah analisis statik dengan cara menghitung rata-rata dari 3 kali percobaan untuk masing-masing metode. Dan dihitung dengan perangkat lunak. Pembahasan selanjutnya adalah hasil dan diskusi dari pengamatan yang telah dilakukan selama 20 hari. Yang pertama adalah hasil dari analisis kandungan kadar air dan salinitas yang ternyata tidak ada perbedaan, baik sampel kontrol maupun sampel perlakuan. Yang kedua adalah hasil dari penangkapan radikal bebas. Aktivitas penangkapan radikal bebas tergantung pada konsentrasi bubuk cengkeh yang terkandung pada pasta kimchi. Hal ini dikarenakan cengkeh mengandung antioksidan yang berguna untuk menangkap radikal bebas. Oleh karena itu, semakin banyak bubuk cengkeh yang ditambahkan, maka semakin banyak radikal bebas yang ditangkap. Yang ketiga, hasil dari perhitungan kandungan gas pada rongga kemasan. Hasilnya menunjukkan bahwa kemasan sampel yang tidak mengandung bubuk cengkeh pada hari ke-10 meledak. Sedangkan sampel dengan bubuk cengkeh masih tersegel rapi. Hal ini dikarenakan bubuk cengkeh menghambat pertumbuhan bal, sehingga gas yang dihasilkan pada proses metabolisme bal sedikit. Yang keempat yaitu hasil dari perhitungan jumlah bakteri. Dari perhitungan ini menyatakan bahwa kandungan bakteri aerob dan bal menurun seiring meningkatnya konsentrasi cengkeh. Sedangkan ragi dan kapang tetap konstan, sementara bakteri kaliform tidak terdeteksi. Kemudian yang kelima, hasil dari kandungan asam organik. Untuk kadar asam laktat akan menurun seiring banyaknya kadar bubuk cengkeh. Dan untuk asam asetat, sitrat, dan malat akan naik seiring banyaknya kadar bubuk cengkeh. Namun, kandungan asam malat pada sampel tanpa bubuk cengkeh akan menurun tajam. Yang keenam adalah hasil dari perhitungan pH, asam tertitrasi, dan reduksi kadar gula. Hal ini menunjukkan bahwa bubuk cengkeh menunda penurunan pH dan meningkatkan keasaman. Sementara itu, kandungan gula pada hari ke-10 meningkat sebelum akhirnya menurun. Ini adalah tabel dari perubahan asam. Dia ini, si bubuk cengkeh ini akan menunda penurunan asam. Yang ini adalah sampel kontrol. Dia akan menurun tajam. Sisanya adalah sampel yang yang ditambahkan dengan bubuk cengkeh. Kemudian tabel yang selanjutnya yang B ini adalah kadar kandungan dari asam tertitrasi. Dia akan menaik. Sedangkan si sampel kontrol ini tanpa bubuk cengkeh itu akan naik tajam. Yang ini. Kemudian tabel yang C ini adalah kadar gula. Pada hari ke-10 mereka akan naik, kemudian hari selanjutnya mereka akan turun. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah penambahan bubuk cengkeh ke dalam pasta kimchi mampu mengurangi bakteri aerob dan bakteri asam laktat yang berpengaruh terhadap penundaan perubahan oksigen, karbon dioksida, dan asam tertitrasi, juga mengurangi kadar gula. Hal tersebut menunjukkan bahwa bubuk cengkeh efektif mampu memperpanjang umur simpan pasta kimchi. Terima kasih, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.